Shalom. Shalom. Orang kencang yang kencang cuma sebelah sini. Shalom. 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 Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Mulyadi, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tadi barusan saja sudah telepon saya memastikan saya pas mau masuk belok ke kiri ya saudara. Puji Tuhan saya tiba di tempat ini dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Saya terakhir ke sini itu ketika gerejanya belum seluas ini saudara. Waktu yang lalu udah lama sekali, long time ago ya. Nah, saya ke sini. Makanya saya lupa ingat. Jadi ingat lupa saudara ya. Puji Tuhan saudara sekalian. Saya datang bersama dengan istri saya. Ini ya, istri saya yang sudah mendampingi saya lebih dari 30 tahun ya, puji Tuhan ini ya. Waktu pakai hujannya baru Meli. Artinya saudara terjemahkan sendiri ya, terserah ya. Istri saya ya. Nama saya Cecep Suparman. Saudara mungkin agak asing ya, pendeta namanya Cecep ya. Asing. Saya sendiri sebenarnya juga agak asing dengan nama saya saudara. Jujur saudara ya. Sebab saya pernah merenungkan ya, kenapa nama saya Cecep. Kakak saya itu ada dua ya. Yang pertama namanya Irman. Papi saya kan ada Suparman, jadi Irman Suparman. Saya lihat keren nih, Irman Suparman. Yang kedua Irwan Suparman, disingkat IS sama. Saya Cecep ya. Itu saya juga kadang-kadang bingung. Kenapa papi saya nggak kasih nama Irfan kan, jadi Irfan Suparman. Jadi 3I kan bagus kan? Ini Cecep saudara. Saya kadang-kadang Tuhan, apa saya ganti nama ya? Begitu. Tapi kan ijazah semua udah Cecep. Yang lebih celaka, ya, nama Cecep itu pakai TJE, ejaan lama. Saudara tahu kan kalau ejaan lama itu pas tua nih pendeta itu. Ya. Masih EYD, ejaan yang lama itu begitu ya, ejaan yang belum disempurnakan. Jadi saya menyulitkan saya. Ya. Jadi kalau ada yang telepon bisa bicara dengan Bapak TJE gitu. Ini orang nggak ngerti. Di paspor TJE. Waduh lebih sulit ya. Pernah saya ke Singapura ya, dulu saya masih kerja. Biasa kan kalau meeting dengan orang Singapura bahasa Inggris memperkenalkan diri. Ya. My name is Cecep Suparman. Mereka mau konfirmasi, what? Cecep Suparman saya bilang. How do you spell it? Bagaimana spellnya? Pronounce it. CECEP. Cicip begitu. Udah, whatever you call me. Pokoknya I am ready. Saya bilang begitu ya. Susah. Makanya kalau saudara kasih nama anak, pikirin baik-baik. Irwan Suparman, Irfan Suparman, jangan Cecep. Susah. Begitu ya. Tapi udahlah ya. Apa artinya sebuah nama, yang penting punya karakter yang bagus. Nah itu saudara ya. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema sentral Love and Compassion. Apa judulnya? Love and Compassion. Saya pikir ini adalah sebuah series, yaitu Love and Compassion, kasih dan belas kasihan. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang punya kasih, punya belas kasihan. Karena belas kasihan itu berasal dari kasih yang tulus, kasih ilahi. Ya. Itu penting sekali saudara sekalian. Nah saya ambil supnya aja ya, karena waktu yang diberikan saya nggak lama saudara sekalian ya. Apalagi pandemi begini ya, puji Tuhan saudara ya, ini luar biasa banyak saudara sekalian. Begini penuh saudara, puji Tuhan ya. Ini masih ada kosong, tinggal ditambahin saudara ya, penuh luar biasa ya. Udah agak pandemi udah agak mereda ya. Bahkan sudah nggak pandemi, nggak udah endemi, jadi udah mulai normal ya. Di Amerika udah nggak pakai masker ya. Di sini masih ada sebagiannya. Kalau khotbah saya boleh ya lepas ya saudara. Saya pernah pakai masker, saya tiba-tiba kok ngos-ngosan gitu. Saya bilang kenapa nih? Aduh karena saya begini nih, saya semangat begitu. Ya udah nyampur tuh di dalam saya itu gitu saudara. Saya bilang aduh ayo pas buka plong saudara sekalian ya. Nah jadi saya buka aja saudara sekalian ya. Puji Tuhan saudara. Jadi saya ambil subtemanya ketika kasih berbicara. Judulnya apa? Ketika kasih berbicara. Itu dalam seri Love and Compassion ya. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Nah, saya akan bacakan Lukas 25 ya. Itu di bawah judul orang Samaria yang murah hati.
Ya, jadi orang Samaria murah hati penjelasannya. Ya, artinya penuh dengan belas kasihan, kemurahan. Ayat 25 dikatakan begini. Ya, kalau King James itu memberi judul The Parable. Parable itu perumpamaan. The Parable of the Good Samaritan. Ya. Saya rindu, saya juga ingin kita semua menjadi orang Samaria yang baik hati. Amin, saudara sekalian. Amin. Cuma ibu ini sponsor saya. Saya rindu kita semua, termasuk saya ini, menjadi orang Samaria yang baik hati, yang murah hati. Itu saudaranya. Sebab jangan jadi Kristen puluhan tahun jalan jalan terus. Waduh, apalagi pendeta. Udah khotbah sana sini keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, tapi tetap jahat. Bahkan rekan pelayanannya dia bunuh. Wah, itu menurut saya nggak acceptable, saudara sekalian. Ya, kita harus makin hari makin murah hati, makin penuh dengan belas kasihan. Itu tujuan kita dimuridkan. Ya, makin hari makin rendah hati seperti Yesus. Jangan makin hari makin kaya, makin sombong. Itu sifat yang nggak bagus, itu sifatnya iblis, saudara. Ya. Ayat 25, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat. Seorang apa? Ahli Taurat. Untuk mencobai Yesus. Ini ahli Taurat, ini bahasa Yunaninya nomikos. Nomikos. Ya, kalau Tauratnya atau hukumnya itu nomos. Yang ahlinya namanya nomikos. Seorang ahli Taurat. Seorang. Ya. Untuk mencoba Yesus. Artinya dia tanya. Ya, nanya. Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, jadi dia bertanya, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Waktu itu isu tentang hidup yang kekal itu sedang marak. Ya, kalau saudara teliti Alkitab di Lukas pasal 18 ayat 18 itu bicara juga tentang orang kaya yang nanya, guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi hidup kekal itu satu isu, satu bahan topik yang sedang marak atau sedang didiskusikan. Nah, saudara sekalian, hidup kekal itu bukan bicara soal durasinya, soal kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Ya, hidup kekal itu bicara soal kualitas kedalamannya, ya, kualitinya. Ya. Nah, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, jawab Yesus kepadanya, apa nih? Perhatikan. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Nah, sebenarnya sama. Yesus itu selalu menggunakan firman Tuhan untuk mengajarnya. Yesus itu seorang guru. Di sini memakai kata didaskalos. Didaskalos itu dari didaskalia, mendidik, mengajar. Apa yang tertulis dalam sana? Namanya ahli Taurat, hukum Taurat. Ya, ahli Taurat. Pasti dia juga baca. Makanya ayat 27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Ada 40. Nah, ini diambil dari Ulangan 6 ayat 5. Berarti dia paham Taurat karena dia ahli Taurat. Kemudian dan, ada kata dan itu pakai bahasa Yunaninya kai, artinya sejajar. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu diambil dari Imamat 19 ayat 18. Namanya ahli, dia menemukan jawabannya. Kalau mau hidup yang kekal, hidup berkualitas, mengasihi Allah, vertikal, mengasihi sesama. Itu salib seperti yang di belakang saya ini. Kemudian apa yang terjadi? Kata Yesus kepadanya ayat 28, jawabmu itu benar. Nilainya 100 tuh. Kualitasnya 100 tuh kalau lakukan itu. Makanya Yesus berkata, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Engkau akan hidup berkualitas kalau engkau mengasihi Allah dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dengan seantero hidupmu, dan juga mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu hidup kekal. Dari amin, saudara ya. Aminnya masih banyak, saudara. Ya, saya berharap banyak, saudara. Amin ya. Apalagi punya suami namanya Pak Amin. Nah, itu masih ada. Puji Tuhan, Pak Amin. Ya. Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, sebenarnya udah benar jawabannya. Yang mesti dilakukan apa? Do it. Lakukan. Ya, perbuatlah itu, begitu. Nggak usah tanya-tanya lagi. Ya, begitu. Karena orang, saudara ya, apalagi orang Indonesia, suka nanya yang nggak penting, betul nggak?
Nanya nggak penting. Orang datang lagi rapat nih, datang terlambat. Yang ditanya apa? Lu terlambat lah. Ya udah tahu terlambat, datang rapat jam 10, datang setengah 11, berarti kan terlambat. Pasti ditanya, lu terlambat ya? Iya terlambat, gak usah nanya. Sekarang langsung kita udah mulai topik ini kan begitu. Datang lagi, ya. Kemudian basah-basahan, kehujanan kan, hujan. Dia tanya lagi, lu kehujanan ya? Ya, udah hujan, nanya nggak penting. Untung dia nggak jawab. Gua memang kalau mandi baju gua lengkap, jadi gua begituin. Gua belum pakai anduk, gua kesini, makanya basah kuyup. Karena nggak penting. Di mall saya suka perhatiin nih, bayi kembar didorong pakai kursi roda, kursi itu bayi ya. Troli ya, apa ya gitu. Troller ya. Gitu pasti. Kita lihat gitu, kita nanya, "Bu, anaknya kembar gitu." Udah tahu trollernya itu kembar begitu. "Bu, anaknya kembar." Untung ibunya nggak jawab. "Masa? Saya baru tahu anak saya kembar." Itu nanya nggak penting. Tapi tadi pertanyaan hidup kekal itu penting. Nggak usah didiskusikan, dibahas lagi, ya, untuk membenarkan diri. Lakukan. Begitu saudara, musiknya begitu. Selesai udah, nggak usah ada perumpamaan. Do it. Ya, do it itu maksudnya bukannya duit, cebanan, obanan, bukan. Do it, just do it, lakukan aja. Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku? Manusia." Kenapa ditanyakan begini? Karena bagi orang Yahudi, sesama adalah sesama Yahudi. Itu sesama. Kalau bukan Yahudi, itu bukan sesama. Ini salah. Semua dari suku bangsa manapun, itu sesama kita. Ini surga habis yang ini. Orang dari suku manapun, bangsa manapun, itu sesama kita. Itu saudara mesti kita paham. Jadi jangan lihat-lihat agama lu apa. Private. Ya iyalah. Ditanya agama tuh anak kecil bisa juga. Private itu urusan pribadi. Kita ini semua sesama. Amin saudara sekalian. Ya kiri kanan sesama apa bukan? Sama. Baik yang ganteng maupun kurang ganteng, yang cantik. Kok Bapak nunjuk ke istri saya? Ke istri Bapak? Iya, istri saya tuh bagi saya paling cantik di dunia ini. Bagi saya, nggak tahu bagi saudara, ya. Jadi saudara sekalian, sesama itu siapa saja. Jangan nggak sebangsa. Yahudi itu orangnya pintar-pintar, IQ-nya tinggi-tinggi. Kalau orang luar mah IQ-nya rendah-rendah. Enggak Pak, IQ saya tinggi. Berapa? 180. Gue tinggi dong. Tapi sekeluarga Pak 180. Mau IQ-nya rendah, mau tinggi, mau pintar, mau bodoh, dari bangsa suku manapun itu sesama. Amin. Kalau saudara punya pedoman seperti ini, menerapkan kasih dan belas kasihan itu lebih mudah. Kalau melihat orang kaya aja ke gereja bawa mobilnya bagus kan, BMW, masuk langsung teguk-teguk, masuk. Pak duduk depan Pak, ini masih kosong Pak. Kalau perlu pendeta kita geser Pak. Wah itu keluar aja. Kenapa pendeta digeser? Pendeta kesini naiknya bajai Pak. Jadi kalau mau khotbah begini-begini kan naik bajai. Saudara. Waduh, saya bilang jangan begitu. Amin. Saya kadang-kadang sama pelayan yang suka beda-beda begitu, saya ngamuk saudara. Sebab jangan loh begitu. Ya, amin terus kan? Di sini memang nggak ada ya, nggak ada yang nggak ada yang ngaku sebenarnya. Jangan terus sakit loh dibeda-bedain. Ya. Jangan dibanding-banding ke sakit. Amin saudara sekalian. Sesama itu siapa aja. Nah, ayat 30 ini jawaban Yesus timbul. Karena pertanyaan itu, makanya ada perumpamaan. Sebenarnya sih bukan perumpamaan. Karena peristiwa jalan dari Yerusalem ke Yeriko itu memang liku-liku. Yaitu jalanannya menurun begitu. Ya, karena Yerusalem itu 10.000 meter dari permukaan laut, jadi tinggi gitu, menurun gitu ke Yeriko. Ya. Kemudian belok-belok. Jalan itu disebut Bloody Way. Disebut apa? Bloody itu berdarah karena memang sering terjadi perampokan, pembunuhan, maka disebut Bloody Way. Nah,
Yesus gunakan itu tuh. Kemungkinan memang pernah kejadian, maka diambil. Perumpamaan sebenarnya kisah-kisah yang ada berkembang cuma diambil makna rohaninya. Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kemudian Yerusalem ke Yeriko itu dia habis ibadah. Ya, orang Yahudi atau orang siapa begitu ya. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Jadi bukan hanya dirampok, diambil barang, tapi dianiaya, dipukul. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi aduh, menderita sekali. Kebetulan ada seorang imam. Imam ini kalau sekarang mungkin pendeta. Pendeta apa Pak? Terserah. Pendeta kan ada pendeta muda. Sebelumnya ada pendeta pembantu atau pertama sekarang kan. Kemudian pendeta. Disebut juga pendeta. Saya persilakan Bapak pendeta. Dia mau pembantu, dia mau muda, pokoknya pendeta. Betul nggak saudara? Ya. Bukannya Pak kalau PDP pendeta doa pembukaan, itu PDP. Kalau PDM pendeta doa makan. Kalau PDT pendeta doa tutup, enggak. Mau doa tutup, doa makan, bisa siapa saja. Ya. Kalau yang bunuh itu Pak, itu kan PDM, iya. Pendeta mudah marah-marah, mudah sakit hati, mudah membunuh. Ya. Itu lagi viral terus sekalian. Saya dengar berita itu, saya nggak bisa tidur nyenyak. Saya bilang kok bisa ya? Haukan. Aduh, jangan-jangan saya nih. Saya juga suka di medsos begitu ya. Aduh, saya Tuhan jangan. Sebelum saya seperti itu beli baik saya mati aja deh saudara. Saya Tuhan mati aja deh. Saya malu begitu ya. Itu saya bingung. Itu pendeta tuh, imam. Turun melalui jalan itu, jadi turun mau pulang. Biasanya para imam tuh tinggalnya di perumahan Yeriko. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Dia pikir ini orang mati kali ini ya. Nanti saya sentuh, najis saya 7 hari nggak bisa ibadah. Padahal dia habis ibadah, turun ke rumahnya mau pulang. Demikian juga seorang Lewi. Lewi ini pembantu. Nah, kayak kita sekarang mungkin pelayannya gitu ya. Datang ke tempat itu. Ya. Ketika ia melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Sama tuh. Ya. Ayat 33 perhatikan. Lalu datanglah seorang Samaria. Bukan datanglah seorang kapiten. Bukan. Seorang Samaria. Kalau kapiten itu pedangnya panjang. Taunya bagaimana? Jalannya seret. Itu seorang kapiten. Ini seorang Samaria. Ya. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Jadi memang kebetulan juga. Dan ketika, perhatikan, makanya ada kata ketika ini saya ambil dari sini. Dan ketika ia melihat orang itu yang dirampok, kemudian dipukulin, sekarat setengah mati. Ketika ia melihat orang itu, perhatikan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di sini pakai bahasa Inggrisnya compassion. Coba katakan compassion. Nah, orang yang punya kasih itu punya compassion di dalam wadah kasihnya itu. Ketika lihat orang susah, tergerak begitu. Ya. Itu orang yang penuh kasih itu begitu. Kalau orang yang kejam lihat begitu, dia pura-pura tuh, ntar kotor. Temennya pada liin, begitu saudara. Ya. Kalau orang benar-benar dia tolong aja. Ya. Begitu saudara. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya. Perhatikan, ia pergi kepadanya. Lalu apa? Membalut luka-lukanya sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu di atas keledainya tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar. Menyerahkan. Ada berapa kata di situ? Hitung sendiri dah ya. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, dikasih tuh 2 dinar kan, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ada 3 kata kerja. Itu 7 kali. Kalau 7 kali, kalau orang Yahudi itu udah sempurna banget. Makanya orang yang punya kasih nggak akan ketakutan. Orang yang punya kasih nggak akan ketakutan. Artinya sekarang tidak kesana tuh ya. Nggak ketakutan. Ya, itu kan di Alkitab. Ya. Tahun 2023 tahun yang gelap, katanya begitu. Tahun resesi. Lah, bukannya 2 tahun kita udah resesi? Nggak bisa kemana-mana, harga susah. Tahun depan resesi, iya kan udah resesi. Kita mah orang susah udah biasa resesi. Kenapa? Kasihnya sempurna, amin.
Nggak akan rasa takut. Gimana resesi? Ya, mau resesi mau apa? Kalau kita dalam Tuhan, Tuhan pelihara. Tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Burung di udara dia pelihara. Apalagi saudara, pasti Tuhan pelihara. Nggak usah takut, walaupun ditakui-takui. Jangan takui. Amin, saudara sekalian. Asal dalam Tuhan. Saya kan udah pensiun suami istri. Dulu waktu saya pensiun, ya istri saya belum. Jadi saya selain pendeta, kuliah waktu itu, saya jadi pengusaha ternak teri. Ternak teri, Bu, betul. Antar anak, antar istri. Itu ternak teri. Jadi saya antar istri saya antar anak saya. Ternak teri, antar anak, antar istri. Begitu tuh. Memang tugas saya. Saya lakukan begitu. Tekunin aja. Begitu tuh. Pasti Tuhan pelihara. Saya puji Tuhan nih. Ya. Dulu saya berat 45. Sampai teman saya lihat saya di YouTube. Ini orang udah betul rambut saya kan panjang kan dipotong 6 bulan sekali gitu. Panjang. Kemudian dia WA ke istri saya, dia nggak berani ke saya langsung. Itu suami lo kok kurus banget ya? Kayak seniman begitu. Jadi rambut panjang kurus, seniman. Saya kan nggak begitu, enggak, saya ngaca, buset, kok begini ya? Saya gelanggakan begitu ya, rambut panjang, ada uban-ubannya lagi. Udah gitu, timbang sana timbang, pas saya timbang, belum 45, ampun deh. Sekarang puji Tuhan udah naik, saudara sekalian. Berapa Pak? Mau tahu aja lu. Keesokan harinya ia menyerahkan, tadi udah jelas, 2 dinar itu 1 dinar upah pekerja 1 hari. Jadi 2 hari kerja itu dia berikan kepada pemilik penginapan. Siapakah di antara ketiga orang itu? Ayat 36. Menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jadi bagi orang yang jatuh, yang menderita itu, sesama bagi diri siapa? Orang Samaria. Bukan orang imam, bukannya Lewi. Jadi siapa sesama? Siapa yang punya belas kasihan, itu adalah sesama. Siapa yang membutuhkan pertolongan, itu sesama. Bukan sesama yang kalau sesama penyedia telepon itu tuh gratis. Itu sesama apa tuh ya? Operator, Bu. Sesama operator gratis katanya. Makanya kalau mau telepon seseorang, saya pernah, Bapak apa, Indosat atau apa? Buat apa? Kalau sesama kita murahan, Pak. Ya ilah, nanti gue yang bayar dah. Gitu. Jangan sesama operator, sesama Kristen baru murah hati. Kalau orang dalam keadaan begitu, nggak usah tanya agama apa. Kristennya apa? Kristen Pentekosta ini GBI apa bukan? Belum mati. Oh, saya tanya, bantuin. Amin, saudara sekalian. Pernah suatu kali rumah saya kan ada dokter tuh sana. Saya lagi jalan. Saya lihat, lah ini aki-aki dulu ibu-ibu. Tante mau kemana? Mau pulang, nunggu budget. Ya, nunggu budget di rumah gini mah gak ada. Ya udah dari tadi udah 1/2 jam. Emang dari mana? Itu dokter. Ya udah, rumah saya 3 rumah. Tunggu, saya keluarin mobil. Di mana? Ini makanya saya ingat pas kesini. Saya pernah nganter itu tuh daerah situ tuh. Saya anterin, lah bapak kagak kenal saya. Ya tapi kan saya tahu pasti dari dokter Rudi itu almarhum. Saya anterin. Ya, waktu itu Grab belum marah. Ya. Dia mau kasih duit. Ya, nggak usah ngasih duit ya. Saya udah seneng. Jadi nggak usah lihat. Ya orang udah nunggu lama ya. Bantu aja, amin saudara sekalian. Nggak usah. Ya, siapa tahu dikasih duit lumayan nih buat kayak Grab. Ya iyalah. Rumah di Cipinang Indah, lu masih minta duit juga. Lu namanya terlalu. Jadi sesama ingat tuh begitu ya. Jadi orang itu orang yang telah menunjukkan belas kasihan, compassion, itu sesama. Amin saudara sekalian. Kata Yesus kepadanya. Ini perhatikan. Pergilah dan apa? Perbuatan demikian artinya lakukan. Kasih itu kata kerja. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, secara singkat kasih itu kalau bahasa Yunani ada 4 kata. Ada berapa kata? 4. Yang pertama itu eros, yang kedua storge, yang ketiga philia, yang terakhir agape. Nah, eros itu setiap orang tuh punya, ya, mau Kristen mau enggak itu ada erosnya. Jadi ketika kita jatuh cinta, itu dopamin bekerja dalam otak kita. Dopamin tahu tuh kimia senyawa ya, yang menyebabkan
kinerja otak kanannya itu meningkat, kinerja otak kiri menurun. Makanya kalau orang jatuh cinta, dia bisa nulis puisi. Ya engkau dewiku, kemanapun engkau pergi, rasanya hatiku kesana. Begitu. Makanya puisi-puisi itu dikarang oleh seniman, bukan ilmuwan. Begitu terus kan. Dia bisa otak kirinya itu menurun. Makanya logikanya nggak jalan. Apapun baginya itu rasanya gimana. Ya, lihat dia dari jauh, wah itu dia tuh. Padahal bukan mamanya. Gitu tuh. Lihat itunya apa, sendal jepitnya di depan rumahnya, kita merasa senang banget sendal jepitnya. Begitu tuh. Kalau nyebrang itu dipegangin. Masalahnya kalau jatuh cinta, nyebrang dipegangin. Udah 30 tahun menikah. Ketika di mall dipegangin juga. Kenapa? Takut kalau dilepas dia belanja. Itu mah bukan cinta ya. Itu kalau jatuh cinta tuh begitu tuh ya. Bapak pernah saya pernah jatuh cinta itu. Sapu tangannya belum jatuh, gue udah tangkep gitu. Bayang, sapu tangan belum jatuh, gue udah tangkep. Belum nyebrang, masih jauh kan ya gereja kita waktu itu di pintu pasar ya. Belum nyebrang, sudah pegangin. Kalau udah pegangin, iya nanti kan mau nyebrang gitu. Udah nyebrang juga, masih pegangin. Pura-pura lupa. Kalau udah nyebrang, iya lupa gitu baru. Itu kalau itu kita gitu. Nah menurut ahli kimia, ya ahli fisioterapi, fisiologi, itu dopamin kalau orang jatuh cinta tahannya cuma 3-4 tahun. Udah gitu lenyap. Makanya ketika orang jatuh cinta itu dopaminnya hilang, itu udah nggak cinta lagi. Dulu dikit-dikit I love you, I miss you. Gila lu 30 tahun menikah, dopaminnya hilang. Bukannya I love you, I love, gue love lu. Kenapa? Dulu I miss you, sekarang I miss lu. Kenapa I miss? Lu pakai daster udah 2 semester, udah ganti-ganti. Oh bawang putih, bawang merah, bawang bombay, semua bawang di situ 2 semester. Amis lu udah sana. Apa ditambah terasi? Aduh, udah deh, sana jangan deket-deket. Sementara sekretarisnya datang, Pak minta tanda tangan. Sini deket-deket. Ya tanda tangannya nggak usah deket-deket, betul nggak? Saudari udah kan, deket-deket sambil tanda tangan di bang. Ya di situ Pak kan udah dikasih tahu. Deket-deket gitu. Istri deket. Jangan deket-deket, bawa. Itu tuh kalau itu tahannya cuma begitu. Ya, makanya nih anak muda kalau jatuh cinta cukup ya dengan segenap hati. Tadi kan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Cukup segenap hati aja. Nanti kalau putus cuma sakit hati, itu lah. Kalau segenap hati, segenap jiwa, kalau udah putus bukan hanya sakit hati, sakit jiwa. Makanya nggak usah. Nah itu tuh, maksudnya story kita tahu, keluarga kita udah pasti lah sama keluarga pasti kita saling mengasihi. Filia itu satu kelompok nih sesama anggota GBI Kairos ya, itu saling mengasihi. Kalau GBI Kronos sama-sama GBI ya, sekali GBI tetap GBI sama tuh sama anggota ya. Nah ini kasih persahabatan, kasih persaudaraan ya, itu juga mesti kuat saudara. Yang terakhir ini kasih agape. Ya kita harus kembangkan. Amin terus kan? Kasih agape itu nggak bisa terjadi dengan sendiri. Dia itu buah roh. Amin terus kan? Buah roh. Ya, the fruit of spirit apa? Love. Kasih itu pakai kata Yunani agape. Kasih. Kemudian seginya, ya kalau suruh pelajari bahasa asing dari Galatia 5 ayat 22 itu pakai kata singular. Coba katakan singular. Jadi agamanya dikit singular gitu. Pakai kata singular artinya tunggal. Ya, the spirit, ya, the fruit of spirit itu kasih. Kemudian lanjutannya ada belakang apa? Lupa Pak, nggak inget Pak. Kasih, sukacita dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu segi-seginya. Nah itu nggak bisa terjadi sendirinya. Orang harus nempel dengan pokok anggur itu. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya tidak bisa menghasilkan buah itu. Makanya kita harus di dalam Kristus baru menghasilkan buah itu. Meskipun istri kita mungkin udah umurnya udah 70 begitu, kita tetap mengasihi karena ada belas kasihan, benar nggak?
Waktu kita susah, kita belum kari kita nanjak, dia mendampingi kita. Ketika kita sakit, dia yang merawat kita. Nggak ada ketika kita sakit, istri tetangga datang, terawat, nggak ada. Pasti dia yang mendampingi. Ketika kita sedih diomelin bos, dia dampingi. Makanya ketika dia udah tua, kita juga tua. Kita tetap mengasihi. Amin, saudara sekalian. Gampang nggak? Susah. Karena memang objeknya itu subjeknya tergantung kita. Kalau agape, kalau eros tergantung yang dikasihi. Ketika masih muda, ibarat mobil BMW, bahenol montok wele-wele, kita kasihi. Dia udah tua, udah keriput. Kalau masih muda kan ininya nih licin nih. Tadi WL tadi itu glowing banget. Saya lihat saya lihat istri saya, wah beda ya. Ini, wah nggak tahu tuh pakai skincare apa sih, nggak ngerti. Nanti tanya mam pakai skincare-nya apa ya? Siapa tahu bisa beli ya. Udah sulit, kalau udah umur susah. Istri bilang, Pak, kalau saya dari depan kira-kira kayak umur berapa? Kayak umur 23. Gimana ya? Kalau dari samping kayak umur 22. Kalau dari belakang 20. Jadi kalau keseluruhan udah jumlahin aja berapa? 75 dong. Ya iyalah. Umur dia bisa dibohongin. Mau dari depan, mau dari belakang sama. Ya. Nah, jadi saudara, yang kita kembangkan tuh kasih agape. Kasih agape itu tergantung subjeknya kita. Mau objeknya istri kita bisa udah mengembang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tetap kita kasihi. Amin. Walaupun mungkin udah keriput begitu saudara, sehingga ini nggak kenceng, lalu bisa ngumpet di sini saudara. Ya udah nggak kencengin lagi. Sebab kasih agape itu tidak lekang sama waktu, sama usia. Dulu istri saya tuh waktu 16, saya sampai tergila-gila loh, betul. Betul saudara. Saya kalau ingat, waduh, ini kok kayak bidadari begitu saudara. Luar biasa. Makanya saya bilang, udahlah ya, saya udah umur begini, tetap I want woman man. Saya satu untuk selama-lamanya gitu. Nanti istri saya bertanya, kalau gue mati lu kawin lagi nggak? Ya itu urusan belakang Anda. Kalau dia berani janji, kalau gue dia berani janji, kalau lu meninggal, udah gue nggak akan kawin lagi. Gue pulang ke rumah orang tua gue. Kalau gue kagak berani janji, harus gimana saudara sekalian? Dulu saya pernah jalan sendirian, istri saya nggak ada. Istri saya nggak ikut, saya jalan pagi. Saya kan kecil begini ya, pakai celana pendek. Saya lihat anak remaja ya, masih muda, kusuk-kusuk begitu tuh sambil nunjuk-nunjuk saya. Saya bilang, wah gue masih ganteng dong. Jalan di saudara. Pas deket ada satu kata yang menyakitkan hati saya. Pas deket dia ngomong, ya tua. Langsung dari tegak begini langsung begini. Ampun saya. Saya bilang, ya udah nggak boleh sombong dah ya. Pernah saya jalan sama istri saya, yang dilihat istri saya sampai begini itu bapak itu. Karena dia memang waktu itu dia disemir kan, jadi dia kan masih langsing. Jadi orang lihatin kayak begini nih. Saya bilang, waduh, saya lihat istri, iya masih behol juga ya istri saya. Jadi tergantung subjeknya. Makanya subjeknya ini harus dirawat. Kita harus punya spiritual yang tinggi. Hubungan kita dengan Tuhan mesti kuat begitu. Sehingga kita punya kekuatan untuk mengasihi sesama kita, apalagi istri kita. Amin, saudara. Itu kekuatannya akan luar biasa. Saya sangat diberkati ketika Pak Gembala, Pak Nur, pemimpin tempat kami. Itu dia bagus dibilang gini, no prayer, no service. Oh, emang di sini begitu ya? Ya kan Bapak Nur ngomong begitu di tempat saya ya. Nanya lagi saudara ya. No prayer, no service. Dia bilang apa? Kalau no prayer, kenapa nggak kasih pelayanan? No prayer, no anointing, no power. Nggak mungkin biar glowing kayak begini ya, WA begini. Kalau nggak ada doa, tetap aja nggak ngangkat. Emang kalau bujang mesti ngangkat, ya ngangkat minimal ya dari bawah ke atas gitu ya. Jadi
Doa itu penting. Hubungan kita dengan Tuhan penting. Supaya kita punya kekuatan untuk mengasihi. Amin. Karena di sekitar kita, termasuk di rumah kita, apalagi di gereja atau dimanapun tempat kerja, itu nggak semua orang menyenangkan. Nggak semua orang ramah. Amin, saudara sekalian. Kalau istri saya termasuk ramah. Semua orang ditanya. Dari sapan depan, saya kan ternak tadi anterin anak sampai masuk ke lobby. Itu buka pintu gitu. Istri saya, Pak, begitu tuh. Sama yang buka itu. Kemudian pasnya sampai kan dibukain tuh. Pak, begitu. Jadi semua dia sapa, Pak, begitu. Pak, begitu. Itu aja tol aja kita bayar gitu. Dari sini, Pak, makasih Pak, gitu. Jadi ramah dia. Saya bilang, boleh juga nih, saya belajar saudara sekalian. Cuma saya terlambat. Saya udah punya kemampuan ramah, itu setelah pensiun jalan. Berdua ya. Semua saya tanya ini, Pak. Gue kapan nyampe nya jalan sama ibu. Lu sih kebangetan, lebih lama dari gua. Cuma kapan nyampe nya. Saya bilang bener juga ya. Karena saya udah praktekin begitu, enak juga. Saya kan orangnya yang memang tipe yang istilah bilang pragmatik. Yang nggak mau ditanya kalau nggak ditanya, begitu. Jadi pendiam. Saya bilang, aduh pendeta kan kalau pendiam ini kan susah ya. Saya kalau itu juga di kelas juga saya jarang nanya. Padahal kan kalau tidak bertanya, malu bertanya sesat di jalan. Ya, makanya harus tanya. Kalau banyak tanya, dikira wartawan. Kalau nggak nanya-nanya, dikira sariawan. Jadi saya pikir, aduh, nggak enak gitu ya. Nah, saya puji Tuhan belajar bisa tuh saya ramah. Ya, ini dilatih gini gitu saudara. Walaupun gigi agak maju sedikit nggak masalah. Ya, suruh rem supaya jangan maju dikit saudara. Jadi saudara sekalian, kasih agape yang harus dikembangkan. Nah, kasih agape itu berbicara pertama ketika dipraktekkan. Nggak amin saudara sekalian. Kasih agape itu berbicara ketika dipraktekkan. Harus dipraktekkan. Prakteknya di mana? Di rumah tangga. Prakteknya di mana? Di gereja. Prakteknya di mana? Di kantor. Orang akan lihat, ini baik banget nih orangnya, begitu ya. Ini benar nih orangnya. Makanya orang akan jadi kesaksian. Ya, ketika lihat perbuatan kita yang baik, dia memuliakan Bapa di surga. Orang sebaik dia nggak mungkin menyembah Tuhan yang salah. Yesusnya pasti benar. Jangan, aduh, ini menjadi batu sandungan. Teman sengkannya tuh dia cekek. Gitu sudah. Sampai saya bilang, saya cari tahu bagaimana cara membunuhnya. Dicekik. Kita aja kan membunuh kecoa kadang-kadang kita begini, betul nggak? Ini kok orang apa kita kenal, aduh, apa ya? Saya nggak ngerti itu gimana ya. Otaknya ada di mana saudara sekalian? Saya bingung ya. Susah deh ya kalau boleh ini sulit. Nah itu mesti praktekin dimanapun. Ketika di jalan praktek. Saya dulu orang yang nggak begitu sabar saudara. Pernah tadi kan tugas saya udah 3 kali saya ngomong antar anak antar istri kan. Pernah waktu saya pulang, saya kan di Cipinang Indah dari Sudirman pulang ke Kampung Melayu terus kan tembus sana. Itu tiba-tiba di depan dulu masih ada hero atau apa tuh ya. Begitu. Dari sana lawan arah, itu melawan arah ke saya. Saya bilang, waduh, ini mobil saya gimana motor begini banyak kayak lawan begitu ya. Itu saya waktu itu masih PDP atau PDM saya lupa ya. Ya. PDM kayaknya ya. Saya buka itu pintu ininya, saya ngomongin saya PDM kayaknya. Oi, minggir! Itu keluar uratnya begitu. Itu orang ya tenang aja. Dia malah nasihatin saya, pendeta dinasihatin. Pak sabar Pak, semua orang mau buru-buru, bukan Bapak aja mau buru-buru tuh saudara. Jadi saya merasa seperti orang berdosa pulang saudara. Saya renungkan iya ya, saya benar, tapi saya agak kasar. Oh minggir. Aduh, saya bilang doa Tuhan. Saya kenapa respon saya begini otomatis kok kasar begitu ya. Saya gagal lulus. Aduh, saya merasa nggak sejahtera tuh hari itu ya. Gagal, namanya gagal, ngulang lagi betul nggak? Nggak lama kejadian lagi begitu. Aduh darah saya udah mulai meluap. Sabar. Ya, untung saya sabar, saya diem aja gitu ya. Saya gini senyumnya, gitu. Udah sejak saat itu nggak ada lagi kejadian kayak gitu. Ya. Jadi saudara sekalian, memang mesti dipraktekkan.
Itu ada kata Efesus 5 ayat 2, hiduplah dalam kasih. Kata hiduplah itu peripateo, artinya memiliki gaya hidup, berkebiasaan memiliki gaya hidup dengan kasih itu. Ya, kasih itu hanya bisa kita miliki kalau kita dekat dengan Tuhan. Karena kasih agape itu berasal dari Allah. Amin, saudara sekalian. Kapan kasih itu berbicara? Ketika kita tujukan kepada Allah. Itu baru berbicara kuat. Kasih itu bisa klik. Itu berbicara kuat ketika kita menunjukkan kepada Allah. Aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Bisa diklik. Aku mengasihi engkau. Bisa diklik. Aku mengasihi engkau. Bisa diklik. Maksudnya diklik itu juga. Di media ya Pak ya. Saya orang sabar Pak ya. Kalau dulu di gereja saya Pak ya, saya kayak gitu. Istri saya bilang tolong ke belakang gantiin gitu saudara. Kalau di sini saya nggak berani, masa istri gantiin ya. Apa Pak? Itu biasa Pak ya saudara. Ya, saya orangnya rendah hati, memaaf saudara, nggak masalah. Ya, makasih ya. Kasih berbicara ketika kasih itu yang kita dapat juga dari Allah itu kita tunjukkan kepada Allah. Makanya kasih Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi, segenap apa? Segenap kekuatan. Kekuatan itu bicara tubuh kita ini, kekuatan ini. Nah tubuh ini kalau kita mengasihi Allah kita mesti rawat. Amin saudara sekalian. Dirawat, jangan terlalu gemuk, overweight. Kalau bisa indeks massa tubuhnya 20-an. Ya idealnya 25 begitu. Jangan indeks massa tubuhnya di atas 31, itu namanya obesitas, overweight. Kalau udah 35 ke atas, itu obesitas berat. Itu nggak sehat. Jaga kesehatan. Kayak saya, walaupun ya saya jaga sih kesehatan. Ya, saya flu ini baru hari Senin kemarin. Hari Minggu saya masih korban 3 kali. Nggak ada apa-apa. Tiba-tiba Senin, saya batuk-batuk. Saya jaga kesehatan aja. Begini, bisa kena serangan batuk. Ya, makanya nanti ini diganti suruh sekali. Belum diklik. Itu yang biasa ya. Salah komunikasi yang biasa, yang miscommunication ya. Belum, sabar. Apa sih udah selesai ya? Oh udah waktunya udah ngasih cepat ini. Jadi saya jaga kesehatan, saya olahraga N1, N2, N3 sampai encok seluruhnya. Iya kan, begitu ya, saya push up. Ini supaya jaga perut jangan gendut. Saya push up. Wah, saya pull up, saya bikin itu calisthenics gitu ya. Saya stand up komedi atau apalah pokoknya supaya perut nggak gendut. Saya begitu bolak-balik gitu ya. So saya ngeri kalau saya perut gendut, katanya secara medis itu kurang sehat, banyak lemak di sini, makanya saya kecilin gitu kan. Jadi terus saya nggak terlalu gendut. Ada yang bilang perut gendut nggak usah diurusin, gampang. Caranya gimana? Ketok-ketok aja, kalau gendut ketok-ketok saya ngacak gitu. Sambil ngomong, malu-maluin. Nanti kenapa sendiri? Masa sih? Saya rasa enggak. Kalau bapak itu nggak mempan, bapak pakai cara yang satu ini. Pakai apa? Pakai bangkuang diiris dikit-dikit, kecil-kecil, kemudian dicampur minyak zaitun. Kemudian diolesin Pak, kempes enggak, mengkilat. Ya enggak, udah keras. Mengkilat iya, enggak kempes. Jadi kita mesti jaga kesehatan, amin. Jadi sikat gigi yang bersih, yang ini, ya rambut disisir, jangan rambut taut-tautan lagi modern. Nah, ya keringat juga diatur, jangan sampai kita nggak sehat sehingga menyebabkan ketika nyanyi pujian mengganggu kiri kanan depan belakang. Ya, semerbak begitu ya. Jadi mesti jaga kesehatan. Amin saudara sekalian. Mensana in corpore sano, artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu mensana in corpore sano, bukannya main di sana kopornya taruh di sono, bukan. Jaga kesehatan itu mengasihi Tuhan, amin. Jangan sampai umur 40 kalau batuk ada dari do tinggi do re mi fa sol la si do. Kenapa bengek? Jalan naik 2-3 lantai ngos-ngosan. Naik tangganya cuma 2 menit, kasonya 2 jam. Jongkok begini nggak kuat soalnya lututnya. Harus jaga kesehatan, adil saudara. Itu mengasihi Tuhan. Ditujukan pada Allah. Yang terakhir, nah ini nih. Kalau udah kata yang terakhir, yang ngantuk-ngantuk udah mulai tegak gitu. Kalau terakhirnya, ini kita bisa makan siang ya. Gereja kan nanti siap ya. Puji Tuhan, gua melotot dia pendengarnya lihat begitu sudah.
Kasih itu berbicara ketika diwujudkan, dilakukan, artinya diwujudkan kepada sesama. Harus ada objeknya. Amin, saudara. Nah, objeknya tuh rumah tangga dulu tuh. Makanya waktu kalau konseling pranikah, saya biasanya begini. Biasanya saya bilang, saya tanya, apa yang membuat pernikahan kamu bahagia? Jawabannya macam-macam. Harus punya komunikasi segala macam. Wah, itu bagus semua jawabannya ya. Mereka mungkin udah siapin. Saya bilang bukan. Kamu menikah bukan mencari kebahagiaan, tetapi memberi kebahagiaan. Dia bingung. Maksudnya apa, Pak? Iya, jangan cari kebahagiaan. Ya. Beri kebahagiaan. Nanti kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau cari kebahagiaan, awalnya doang. Istri kan kalau wanita, kalau baru kita kenal, dia jaim, betul nggak? Kalau makan sama kita, ya, ini cewek-cewek, ngunyah sampai 32 kali. Wah, anggun ya. Ngunyahnya sampai lama begitu ya. Nanti udah menikah, dijablak kayak begitu. Kayak bingung, tadi begitu. Cowok juga begitu. Kalau baru kenal, wah necis begitu ya. Wah, rapi begitu ya. Nanti giliran udah menikah, bisa kagak mandi seharian. Itu kaos oblong seminggu nggak ganti-ganti. Aduh, saya puji Tuhan konsisten, saya jaga kebersihan juga begitu ya. Jadi saya mandi itu sehari bisa 2 kali, kadang-kadang 3 kali, ya kayak ikan julum-julum saudara. Jadi harus dipraktekkan, diwujud nyatakan, jadi bisa dirasakan. Kalau wujud nyata tuh bisa dirasakan. Makanya pendeta itu paling sulit. Kalau di gereja kan kelihatannya kayak malaikat, betul nggak? Kalau di rumah, aduh, mana ada pendeta khotbah, anaknya nggak mau ke gereja, bapaknya yang gembalakan nggak mau. Sebab bapak gua mah kalau di gereja itu kayak malaikat, kalau di rumah kayak bangsat. Tapi kaget. Sebab kok bisa begitu? Itu tuh. Ya, dia nggak mau sebut, nah gembalanya siapa ya? Yang pasti bukan gembala sini. Kalau gembala sini mah baik semua. Ya, tanya aja Joshua. Joshua kan anaknya Pak Nur, betul nggak? Nah, dia pernah kesaksian tuh si Joshua. Nggak tahu mana Joshua yang mana. Oh, di Jelambar ya. Salam lah ya, saudara. Jadi saudara mesti diwujud nyatakan sama lingkungan kita, di rumah tangga, kemudian di sini di gereja. Nggak usah iri-irian, betul nggak? Ini kok orang baru dia bisa langsung jadi WM, ya suaranya bagus. Kalau mainnya di A, dia di A, nggak pitchnya pas. Lalu kita main di C, nadanya di F. Kali Pak, dia di F, ya kan susah, bukan talenta kita. Nggak usah iri, amin saudara sekalian. Ya kalau dia dipakai lebih lagi nggak masalah. Saya diberkati ketika Pak Gembala, Pak Nur bilang, saya pernah jadi gembala bonsai. Wah, saya kaget, apa sih bonsai begitu? Jadi gembala bonsai itu gembala tapi nggak pernah khotbah. Wah, ini baru istilah luar biasa. Saya belum pernah dengar. Saya belajar di sekolah teologi, nggak ada tuh gembala bonsai, nggak ada. Ada tanaman bonsai, tetapi dia tetap bertahan. Karena dia mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Makanya nggak heran tempat ini diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya kasih itu berbicara ada 3. Yang pertama apa? Lupa. Yang kedua kagak ingat. Yang ketiga saya lupa ingat Pak. Untung nggak ada 4. Saya lupa ingatan Pak, nggak ingat. Nah, nyontek aja di sini tuh. Ya udah lihat. Tadi kagak tahu ya. Jadi kasih itu berbicara ketika kasih itu dipraktekkan. Oke, praktek. Jangan omong doang. Omdo itu omong doang. Jangan dona, discuss only, no action. Itu tuh. NATO, no action talk only. Mona, tuh Mona. Monyet nangkring. Mona, meeting only. Ya, no action itu Mona. Meeting doang. Tapi no action itu Mona. Harus dipraktekkan, diwujud nyatakan yang terakhir itu. Dan ditujukan kepada Allah. Karena kita nggak bisa mengatakan mengasihi Allah tetapi membenci sesama, itu pendusta. Bilang mengasihi Allah, aku mengasihi Engkau Yesus, tapi dia benci, udah 4 tuh. Kalau WL kan nggak bisa, aku mengasihi, tiba-tiba nongol tuh dari tangga orang yang dia benci, di dasar muka badan. Karena dia siapa pasti sih? Aku mengasihi. Muka badan tidak sedang.
Itu ada tiang nih, gua kagak lihat muka badak. Aduh, nggak bisa. Dia polisi tiang ini menghindari muka badak lewat sini. By the way, pemusiknya bagaimana pemusik selain ini pemain gitar sama pemain ini kakak adik ya? Kok mirip mukanya ya? Kakak adik ya? Enggak. Loh, ini bukannya si ini? Si Jos. Si Jos ini pernah ke rumah saya sudah ya. Main di mana? G. Kasih pasti lemah lembut. Biar kita mempraktekkan kasih itu. Kalau kita ya kasih itu, ya hidup kekristenan itu paling bagus ada ketika kasih itu dipraktekkan. Kemarin pernah bilang begini, kehidupan hanya berkualitas ketika ada kasih. Amin saudara sekalian. Jadi kalau nggak ada kasih, hidupnya nggak berkualitas, nggak hidup kekal. Saya undang kita bagi beli.